Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Yang mulia, kedua pemimpin pengawal itu lelaki tua dan pemuda itu memandang ke arah Ouyezi. Qin Yu tersenyum sambil melihat ke Ouyezi. Karena Ouyezi adalah pengrajin artefak Grandmaster, dia seharusnya tahu tentang kualitas kedua artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini kan. Ouyezi memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia membutuhkan hampir 100 bahan berharga dan lebih dari 3000 tahun untuk membuat satu artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Selanjutnya apa yang berhasil dia buat pada akhirnya adalah sesuatu yang hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Namun Qin Yu dia hanya menggunakan setengah dari bahan dan menghabiskan kurang dari 1 tahun untuk membuatnya. Namun hasil akhirnya adalah sebuah karya yang bisa dikatakan sebagai puncak artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Orang bisa tahu dengan sekali pandang siapa yang lebih baik. Suara Ouyezi sangat dingin. Kualitas artefak surgawi ilahi kualitas tinggi Qin Yu memang yang paling atas. Saya percaya hanya Chou Yuan yang mampu melampaui artefak surgawi ilahi ini. Kerajinan artefak ini saya Ouyezi mengakui inferioritas saya. Dia telah mengaku kalah. Setelah menghilangnya dewa pengrajin, salah satu dari dua pengrajin artefak Grandmaster Ouyezi benar-benar mengakui kekalahannya. Semua orang yang mengelilingi aula kerajinan artefak langsung menjadi gempar. Setiap orang memiliki ekspresi yang sangat cemerlang. Terutama Kaisar Bijak Timur Huang Fuyu. Dia merasa kesal sepanjang waktu karena Gunung Dazzling Gold wilayah timur terbesarnya tidak memiliki pengrajin artefak Grandmaster. Namun baru berapa lama, Grandmaster susunan formasi yang dia undang telah mencapai tingkat yang mengejutkan dalam pengerjaan artefak. Qin Yu, siapa yang menciptakan metode pengerjaan artefakmu? Disebut apakah itu? Ouyezi tiba-tiba menatap Qin Yu. Tatapannya seperti kilat. Ouyezi tidak bisa melupakan adegan Qin Yu yang membuat artefaknya. Teknik kerajinan artefak ini diciptakan oleh saya, kata Qin Yu dengan suara yang jelas. Dia memiliki cahaya percaya diri padanya. Qin Yu melihat ke Ouyezi dan melanjutkan. Teknik pembuatan artefak milik saya ini saya telah menggabungkan Tempered Truth Thousand Hammers, Revolving Void Crafting dan beberapa puluh teknik kerajinan artefak lainnya. Dan kemudian melalui eksperimen yang tak terhitung jumlahnya saya akhirnya berhasil membuat teknik kerajinan artefak ini. Saya menamai teknik kerajinan ini sebagai Render Void 9 Revolusi. Render Void 9 Revolusi. Ouyezi bergumam dengan suara rendah. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. 9 revolusi 9 adalah yang ekstrim, 9 revolusi menjadi 3, Ouyezi bergumam. Melihat Ouyezi bertingkah seperti ini orang lain tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Ouyezi ini mungkinkah dia sangat terkejut sampai dia menjadi gila? Palu marah melalui ribuan palu Ouyezi tiba-tiba terbangun. Kemudian dengan tatapan seperti kilat dia menatap Qin Yu. Anda tadi mengatakan bahwa Anda telah menggabungkan Tempered Truth Thousand Hammers. Tempered Truth Thousand Hammers ini adalah keterampilan sempurna dari dewa pengrajin Chou Yuan. Chou Yuan tidak pernah sekalipun mengajari orang lain tentang keterampilan membuat artefaknya. Bagaimana kamu tahu itu? Kaisar Bijak Timur tertinggi Huang Fuyu, God King ratusan bunga Huang Fu Liu Xiang, God King pedang emas Huang Fu Lei, dan orang-orang lainnya semua telah memperhatikan itu juga. Tepat sekali, Qin Yu mengatakan bahwa ia telah menggabungkan Tempered Truth Thousand Hammers serta beberapa puluh metode lain dan kemudian menciptakan metode kerajinan artefaknya sendiri melalui eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Jika Qin Yu tidak membaca Tempered Truth Thousand Hammers, bagaimana mungkin dia bisa menggabungkan itu? Mungkinkah Qin Yu ini terkait dengan dewa pengrajin Chou Yuan? Qin Yu tersenyum sambil melihat ke Ouyezi. Ouyezi persis seperti yang kamu pikirkan.
Saya memang agak terkait dengan pengrajin senior Dewa Cheu Yuan. Dia telah memberi saya rahmat bimbingan. Selain itu dia juga telah meninggalkan kuil Dewa Penyihir kepadaku. Meninggalkan kuil Dewa Penyihir untukmu. Mata Ouyezi terbuka lebar seperti bola. Kaisar Sage Timur terbesar dan sisanya semua memandang Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Semua eselon atas dari alam ilahi tahu tentang status Dewa Pengrajin Cheu Yuan dan bahwa kuil Dewa Penyihir adalah markas Dewa Pengrajin. Itu benar, aku adalah master baru dari kuil Dewa Penyihir. Qin Yu berbalik dan melihat ke Huang Fujing. Putri Jing, kamu pasti tahu Paman Fu kan? Pengurus rumah dari kuil Dewa Penyihir, kalian semua pasti tahu kalau namanya Afu kan? Afu Paman Fu. Huang Fujing terkejut. Jadi ini masalahnya, bahkan Kaisar Pertapa Timur terbesar memiliki ekspresi seolah-olah dia tiba-tiba melihat cahaya. Wayang mereka adalah barang yang bisa dibeli oleh orang-orang dengan status tinggi. Wayang tidak memiliki jiwa dan juga mampu mengubah penampilan. Jadi bahkan para ahli level God King tidak dapat mengenali bahwa Paman Fu adalah Afu sejak saat itu. Lagi pula tidak ada metode untuk membedakan boneka. Hanya tuan mereka yang mampu mengendalikan mereka sepenuhnya melalui pengakuan tuan. Ouyezi memandang Qin Yu. Dia tetap diam untuk beberapa hal sebelum tertawa secara nerotik. Master baru dari kuil Dewa Penyihir Qin Yu, Anda memang penerus Dewa Pengrajin. Saya tidak berduka atas kehilangan saya. Ouyezi menatap Qin Yu. Kamu telah melampaui Dewa Pengrajin dalam proses kebangkitan roh. Dalam proses artifak embrio hampir tidak ada perbedaan antara kamu dan Dewa Pengrajin. Hanya dalam proses tempering level Anda lebih lemah. Namun tidak sulit untuk meningkatkan level tempering seseorang. Saya percaya bahwa Dewa Pengrajin baru akan segera lahir. Setelah dia selesai mengatakan itu, Ouyezi memandang Kaisar Sage Timur terbesar. Yang mulia Kaisar Sage, meskipun Anda telah mengundang saya untuk membuat 3 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi untuk Anda, tampaknya sekarang Yang mulia Kaisar Sage tidak meminta saya untuk tinggal di sini dan mempermalukan diri sendiri lagi. Kalau begitu aku akan pergi. Ouyezi menangkupkan tangannya sebagai penghormatan. Ouyezi, Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu hendak mengulurkan tangannya untuk berbicara, tetapi Ouyezi telah langsung berbalik dengan sikap yang ditentukan. Pada saat yang sama dia berkata dengan suara rendah yang dalam kepada 2 kapten penjaga di belakangnya. Ayo pergi. Begitu saja Ouyezi membawa kedua kapten penjaga itu dan berjalan menuju pintu masuk aula kerajinan artefak. Ouyezi, kamu belum menerima hadiahmu untuk penerimaan masalah ini, tolong tunggu sebentar. Kaisar Sage Timur terbesar tiba-tiba berkata dengan suara keras. Saat itu Kaisar Sage Timur terbesar dan Ouyezi telah setuju bahwa Kaisar Sage Timur terbesar akan menghadiahinya saat proses pembuatan artefak selesai. Bagaimanapun hadiahnya ditentukan oleh kualitas artefak yang dibuat. Aku telah menyia-nyiakan materi Yang mulia Kaisar Sage. Aku tidak punya wajah untuk menerima hadiah. Sebuah suara terdengar dari jauh. Ouyezi sudah menghilang dengan 2 kapten pengawalnya. Kali ini Ouyezi benar-benar sangat terkejut. Dia seorang pengrajin artefak Grandmaster yang luar biasa, sebelum dia benar-benar dikalahkan dalam kerajinan artefak yang paling dia banggakan. Ouyezi saat ini bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk menerima hadiahnya? Seorang Grandmaster seperti Ouyezi yang paling mereka hargai adalah wajah mereka, reputasi mereka. Di dalam aula kerajinan artefak. Pada saat ini 3 Dewa Agung, 3 Raja Istana Agung termasuk Istana Angin Hitam Gu Zuang yang juga datang untuk menonton kerajinan Qin Yu. Ketika dia mendengar tentang itu, semua puluhan orang yang hadir melihat ke Qin Yu. Tatapan mereka mengandung implikasi yang aneh. Qin Yu, Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu menatap Qin Yu. Tuan baru dari kuil Dewa Penyihir, status itu sedikit lebih tinggi daripada menjadi tuan istana-istana mistik.
Ditatap oleh beberapa puluh orang yang hadir ini, Qin Yu sejenak bingung apa yang harus dilakukan, jadi dia hanya bisa tersenyum. Dalam sekejap atmosfer seluruh aula sepertinya membeku. Tiba-tiba tawa yang renyah dan jelas terdengar. 100 bunga God King Huang Fu. Liu Xing melirik Huang Fu Yu. Kakak kedua, kenapa kamu membuat wajah seperti itu? Apakah Anda berencana untuk menakut-nakuti pengrajin artefak Grandmaster baru? Huang Fu. Liu Xiang menatap Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu, ada beberapa dewa surgawi tingkat tinggi di antara murid-murid saya yang tidak memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Pedang emas God King Huang Fu Lei menyela pidato 100 bunga God King Huang Fu. Liu Xiang. Saya suka membuat artefak. Hanya saja di jalur pengerjaan artefak level saya sangat di bawah level Anda. Mungkinkah Anda mengizinkan saya mengamati Anda saat Anda membuat artefak? Sebelumnya ketika saya melihat teknik kerajinan artefak 9 revolusi pembebasan render, saya juga memperoleh pemahaman di hati saya. Cukup, ekspresi Kaisar Pertapa Timur tertinggi Huang Fu Yu berubah. Qin Yu adalah setelah semua istana master dari Mystic Palace Gunung Dazzling Gold kami. Dia juga harus punya waktu untuk dirinya sendiri. Selain itu, beberapa skuadron menengah elit dari Mystic Palace tidak memiliki cukup pasukan. Aku akan segera mengirimkan skuadron Dewa Surgawi elit kota Kekaisaran. Antusiasme yang luar biasa, 3 besar God King segera mengubah sikap mereka terhadap Qin Yu. Qin Yu merasa bahwa 3 besar God Kings bahkan menganggapnya sebagai seseorang pada level yang sama dengan mereka. Pengrajin artefak Grandmaster, meskipun kekuatan mereka lebih rendah dari God Kings, status mereka tidak jauh lebih rendah dari God Kings. Apalagi bagi banyak orang, pengrajin artefak Grandmaster adalah orang-orang yang bahkan lebih dicari. Tidak hanya 3 Dewa Agung, 3 Raja Istana Agung lainnya dan klan Kekaisaran dari klan Huang Fu semuanya menjadi sangat antusias terhadap Qin Yu. Banyak klan Kekaisaran juga bermimpi bisa mendapatkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Bagaimanapun artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi benar-benar terlalu jarang. Qin Yu, biarkan aku melihat pedang pertempuran ini. Saya ingin melihat dengan tepat betapa luar biasanya itu. Sebelumnya ketika Ouyezi melihat pedang pertempuran ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Huang Fu Liu Shui mengambil pedang pertempuran dari Qin Yu. Setelah beberapa Devouring Soul Special Effect dari Battle Blade ini sebenarnya Devouring Soul. Ketika Huang Fu Liu Shui dengan hati-hati memeriksa pedang pertempuran yang dibuat Qin Yu, dia benar-benar tercengang. Sebelumnya ketika Ouyezi memeriksa pedang pertempuran, dia tidak memberitahu orang lain tentang efek khusus pedang itu. Hanya ketika Huang Fu Liu Shui menerima pedang pertempuran dan berteriak kaget, orang-orang lain tahu tentang mengapa pedang pertempuran ini begitu mencengangkan. Devouring Soul. 3 Dewa Agung saling memandang. Mereka tertegun sejenak. Untuk dapat membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sudah memenuhi syarat untuk menjadi pengrajin artefak Grandmaster. Namun artefak ilahi surgawi kualitas tinggi yang dibuat Qin Yu benar-benar memiliki efek khusus dari Devouring Soul. Itu pasti memenuhi syarat untuk menjadi karya terbaik di antara artefak dewa surgawi berkualitas tinggi. Hanya salju pudar yang dibuat oleh dewa pengrajin yang mampu melampauinya. Melihat ekspresi tatapan 3 Dewa Agung dan sisa orang memandang ke dia dengan, Qin Yu merasakan ledakan ketidakberdayaan. Tampaknya dia telah menunjukkan terlalu banyak kekuatannya. Namun agar dia memiliki kepastian yang lebih tinggi dalam pencarian pengantin pria, Qin Yu tidak punya pilihan selain mengungkapkan kekuatannya. Sejumlah petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam dengan panik dari langit. Daerah ribuan mil ini praktis tertutup oleh guntur dan kilat. Orang luar sama sekali tidak bisa mendekati tempat ini. Di tengah-tengah area guntur dan pencahayaan ini adalah kota terapung. Ini adalah kota guntur dan kilat. Salah satu dari 8 tanah suci agung dari alam ilahi, kota hukuman guntur wilayah Northwestern. Di dalam istana Kaisar Petapa Hukuman Guntur,
Kaisar Sage Northwestern Zhou Huo mengenakan gaun ungu. Dia dengan santai berbaring di kursinya. Dengan tawa ringan katanya, "Oh Yezi, kenapa kau kembali secepat ini? 3 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, bukankah itu membutuhkan waktu 10.000 tahun? Mungkinkah Oh Yezi kemampuan membuat artefakmu meningkat? Yang mulia, tolong jangan mengejek saya." Saat ini Oh Yezi sedang duduk di sisi lain. Dia tampak lesu dan tidak berdaya. "Kali ini saya kalah dengan sangat menyedihkan. Tersesat dengan sangat menyedihkan. Apa yang terjadi?" Zhou Huo duduk tegak. Dia menatap Oh Yezi dengan ekspresi bingung. Zhou Huo memiliki sikap yang sangat baik terhadap Oh Yezi. Dia telah memperlakukannya seperti teman baiknya sepanjang waktu dan tidak pernah menindasnya dengan status Kaisar Sage. "Kali ini ketika saya melanjutkan ke Gunung Dasling Emas, wilayah timur terbesar, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa di sana ada penerus dewa pengrajin guru baru dari kuil dewa penyihir." Oh Yezi menertawakan dirinya sendiri. "Saya membutuhkan lebih dari 3.000 tahun untuk membuat artefak. Namun Qin Yu menghabiskan kurang dari 1 tahun namun membuat artefak ilahi surgawi kualitas tinggi lebih baik daripada yang saya buat." Zhou Huo dengan kasar berdiri. "Pengrajin penerus Tuhan, kemampuan keahliannya bahkan lebih kuat darimu." Kaisar Petapa Northwest Zhou Huo menjadi serius. Oh Yezi tersenyum pahit dan berkata, "Tepat sekali, saya harus mengakui bahwa kemampuan pengerjaannya lebih kuat dari saya. Meskipun kemampuan keahliannya saat ini sedikit lebih lemah dari dewa pengrajin, saya percaya tidak akan lama baginya untuk menjadi dewa pengrajin baru. Yang mulia, saya juga merasa bahwa metode Formation Array Flow telah mencapai batasnya. Kali ini saya ingin mengikuti pelatihan pengasingan untuk sekali lagi meneliti metode lain untuk membuat artefak. Dalam jangka waktu ini saya tidak akan bisa membuat artefak untuk Yang Mulia." Oh Yezi tiba-tiba berdiri. Aliran arai formasi itu adalah jalur yang salah untuk pembuatan artefak untuk memulai. Untuk dapat membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sambil berjalan menyusuri jalan yang salah ini, itu benar-benar puncak yang bisa dicapai seseorang. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan, dia masih tidak akan bisa mencapai level pengrajin Dewa Cheng Yuan. "Baik, Anda bisa pergi. Aku akan memastikan tidak ada yang mengganggumu." Zhou Huo berkata dengan sangat tulus. Setelah melihat Oh Yezi berjalan pergi untuk berlatih, Zhou Huo mulai mengerutkan dahi dalam-dalam. Pengrajin artefak Grandmaster lainnya lahir. Lebih lanjut, Oh Yezi mengakui bahwa dirinya lebih rendah. Signifikansi dari ini sangat besar, di dunia ini tidak ada dinding yang tidak mengeluarkan udara. Terlepas dari apakah itu Mount Dazzling Gold atau Thunder Punishment City, berita tentang kemunculan pengrajin artefak Grandmaster baru akan tersebar. Segera berbagai kekuatan alam ilahi semuanya berhasil mempelajari apa yang telah terjadi. Mereka juga mengetahui satu hal khusus. Kemampuan kerajinan Qin Yu adalah sesuatu yang bahkan membuat Oh Yezi mengundurkan diri menjadi lebih rendah. Tepat setelah itu berbagai kaisar Sage dan bahkan 3 kekuatan Ascender Agung mulai menyesal tanpa henti. Saat itu ketika Qin Yu berhasil menyebarkan ruang arai formasi, mereka hanya mengirim Dewa Surgawi untuk mengundangnya. Pada akhirnya, karena Kaisar Sage Timur terbesar memiliki lokasi yang menguntungkan, dia adalah orang pertama yang berhasil mencapai Qin Yu. Jika mereka telah menggunakan status mereka sebagai Kaisar Sage untuk secara pribadi pergi dan mengundangnya, maka Qin Yu kemungkinan besar akan pergi ke mereka. Namun siapa sangka bahwa Qin Yu akan menjadi pengrajin artefak Grandmaster. Kota salju terapung di wilayah utara. Soaring Cloud Mansion. The Soaring Cloud Mansion bisa dianggap sebagai rumah yang cukup layak di Floating Snow City. Itu juga pangeran dari kediaman kota hukuman Guntur Zhou Xian di kota salju yang mengalir. Di dalam halaman yang tenang di dalam Soaring Cloud Mansion, kepingan salju dengan lembut jatuh di atas pohon, namun Zhou Xian mengerutkan kening saat dia melihat Dewa Surgawi tingkat rendah di hadapannya.
Anda mengatakan bahwa pengrajin artefak Grandmaster baru telah muncul. Selain itu kemampuan kerajinan artefaknya bahkan lebih kuat daripada Ouyezi. Zhou Xian bertanya. Selanjutnya pria itu adalah Grandmaster formasi Arai Qin Yu. Dewa surgawi tingkat rendah berkata dengan hormat. Yaitu benar tuanku. Selain itu Tuan Ouyezi yang secara pribadi mengakui bahwa dia lebih rendah. Qin Yu, alis Zhou Xian mengerutkan kening lebih jelas. Dia kemudian melambaikan tangannya. Kamu bisa mundur. Baik tuanku, Dewa surgawi tingkat rendah dengan cepat meninggalkan halaman. Hanya Zhou Xian yang tetap berdiri di halaman. Kepingan salju mendarat di tubuhnya tetapi dia tidak peduli sedikit pun. Qin Yu, mengapa pengrajin artefak Grandmaster baru ini harus diberi nama Qin Yu? Zhou Xian merasa sedikit gelisah. Dia benci nama Qin Yu, itu karena Zhou Xian tahu bahwa ketika Lier berada di alam fana pemuda yang dia kenal juga disebut Qin Yu. Mereka berdua disebut Qin Yu, mungkinkah mereka berhubungan? Zhou Xian segera menertawakan dirinya sendiri. Saya benar-benar nerotik. 10.000 tahun yang lalu Qin Yu masih hanya seorang pembudidaya abadi di alam fana. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultivasinya, masih tidak mungkin baginya untuk menjadi pengrajin artefak Grandmaster alam ilahi. Bagi Zhou Xian, seorang kultivator abadi dari alam fana hanyalah seekor semut. Dia tidak pernah peduli tentang mereka. Namun Zhou Xian telah lupa bahwa di dunia ini ada artefak ilahi spasial yang memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu. Pada saat Zhou Xian memperoleh informasi ini, Jiang Lan dari rumah kayu juga telah memperoleh informasi ini. Menurut perjanjian yang dia miliki dengan Qin Yu setelah Qin Yu mempublikasikan statusnya sebagai tuan baru dari kuil Dewa Penyihir, dia akan pergi dan memberi tahu Kaisar Sage Utmos Utara bahwa mereka dapat memulai pencarian pengantin pria untuk Lier. Di dalam rumah kayu, menurutku Lier masih berada di ruang kosmik Yu kecil. Jiang Lan melihat ke arah tenggara. Aku akan memberi Yu kecil waktu untuk bersiap. Dalam 10 tahun saya akan pergi dan memberitahu kakak tentang hal ini. Bagi para ahli dari alam ilahi 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Alasan mengapa Jiang Lan memutuskan untuk melakukan hal seperti itu adalah agar Qin Yu memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Qin Yu menghabiskan sekitar setengah tahun dan membuat artefak ilahi surgawi kualitas tinggi lainnya. Kaisar Pertapa Timur terbesar awalnya meminta Ouyezi untuk membuat 3 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Ouyezi hanya membuat 1 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, dengan demikian termasuk pedang pertempuran Qin Yu telah membuat 2 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Yang Mulia Kaisar Sage, setelah sesi kerajinan ini saya percaya bahwa saya masih sedikit kurang mampu dalam membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Bawahan ini pasti akan kembali dan berlatih sedikit lagi, kata Qin Yu sambil menyerahkan artefak ilahi surgawi kualitas tinggi kepada Kaisar Sage Timur tertinggi. Pada saat ini Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Sangat berbeda ketika seseorang memiliki pengrajin artefak Grandmaster sendiri. Saat itu Ouyezi telah mencari harga yang sangat tinggi untuk membuat artefak. Namun bagaimana dengan Qin Yu? Dia tidak meminta apapun sama sekali. Hanya sebagai tanda penghargaan Kaisar Sage Timur terbesar memberi Qin Yu beberapa materi. Qin Yu lanjutkan dan latih. Jika ada yang Anda butuhkan silakan beritahu saya. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya untuk Anda, kata Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu saat dia tertawa terbahak-bahak. Terima kasih Yang Mulia Kaisar Sage, kata Qin Yu sambil sedikit membungkuk. Qin Yu jelas merasa bahwa ketika ia bertemu dengan 3 besar God King sekarang mereka tidak lagi menunjukkan sikap arogan. Sebaliknya mereka menjadi sangat ramah terhadapnya. Adapun terhadap orang lain 3 Dewa Agung masih memiliki keangkuhan mereka yang biasa. Kurasa Lier telah menunggu dengan cemas. Qin Yu merasa agak buruk.
Karena dia telah berada di luar selama lebih dari 3.000 tahun, Lear pasti telah berlatih selama beberapa puluh juta tahun di dalam kosmosnya. Qin Yu bergegas kembali ke istana mistik. Setelah memberitahu orang lain untuk tidak mengizinkan siapapun mengganggunya, dia memasuki kosmosnya. Kosmos baru, di bintang mistik ungu baru. Di barisan pegunungan Ishashi Mountain. Berdiri di puncak gunung kecil adalah seorang wanita berpakaian putih. Justru Lear yang menghentikan pelatihannya. Kakak Qin Yu, kapan kamu akan kembali? Lear memiliki ekspresi sedikit khawatir. Lear tiba-tiba merasa seseorang memeluknya erat dari belakang. Lear terkejut, namun dari aura familiar itu dia tahu siapa yang datang. Lear, suara yang dia tunggu lama sekali lagi terdengar di samping telinganya. Kakak Qin Yu. Lear berbalik dan menatap Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Kamu akhirnya kembali, itu benar-benar hebat. Mengapa Anda berada di luar dan tidak berlatih di aula kerajinan artefak? Qin Yu bertanya. Dari sudut pandang Qin Yu, jika Lear ingin membenamkan dirinya dalam pelatihan, waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Lear melihat ke Qin Yu. Dia sedikit menggembung mulutnya dan menggelengkan kepalanya seperti anak manja. Tidak, waktu berlalu terlalu lambat di aula kerajinan artefak. 10.000 tahun di aula kerajinan artefak hanya akan menjadi 1 tahun di luar. Jadi saya keluar untuk menunggu Anda. Benar saja, saya hanya menunggu sebentar dan Anda sudah kembali. Mendengar kata-kata ini Qin Yu tergerak. Momen singkat. Qin Yu adalah penguasa kosmos ini. Sementara Qin Yu sedang membuat, dia sudah memperhatikan bahwa Lear telah meninggalkan aula kerajinan artefak dan sedang menunggunya di puncak gunung Ishashi Mountain. Lear, saya telah mengumumkan bahwa saya adalah master baru dari kuil Dewa Penyihir bagi dunia. Dipublikasikan. Lear memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Lear tahu betul di dalam hatinya bahwa setelah Qin Yu mempublikasikan identitasnya sebagai tuan baru dari kuil Dewa Penyihir, Paman Lan akan pergi dan memberitahu ayah kekaisarannya untuk secara resmi mempublikasikan masalah pencarian pengantin pria. Kakak Qin Yu, apakah Anda akan pergi ke kota salju terapung untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria? Lear bertanya sekali lagi. Yakinlah, apapun yang terjadi aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Qin Yu memeluk Lear lebih erat dan menikmati sensasi hangat itu. Qin Yu hanya tinggal 1 hari di kosmosnya. Hari kedua, Lear, aku akan segera pergi dan memberitahu Kaisar Sage Timur tertinggi tentang masalah ini. Saya yakin dia tidak akan menentang ini. Setelah itu saya akan langsung berangkat ke kota salju terapung. Qin Yu tersenyum sambil menatap Lear. Lear menunjukkan senyum kebahagiaan. Dengan lembut dia menganggukkan kepalanya. Kakak Qin Yu, Kaisar Sage Timur terbesar, benar-benar tidak akan menentangnya. Lear sedikit khawatir. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia ingin memaksaku meninggalkan gunung emas yang menyilaukan. Suara Qin Yu agak dingin. Untuk Lear, Qin Yu siap untuk membuang segalanya. Terlepas dari siapa itu, mereka tidak akan bisa menghalangi dia dan Lear. Meskipun Qin Yu memiliki kesan yang baik dari Kaisar Sage Timur terbesar, ketika Kaisar Sage Timur tertinggi mengundangnya, dia telah melakukannya dengan melihat kekuatannya dengan hormat. Paman Fu, Qiuzong, kalian berdua mempersiapkan diri. Saya berencana untuk keluar. Kalian berdua bisa mengikutiku, kata Qin Yu langsung. Paman Fu dan Qiuzong Fu saling memandang. Mereka berdua bingung. Tuan, Anda berencana pergi kemana? Dua gadis manis berjalan dari samping. Kedua gadis ini adalah Hong Yu dan Lu Sui yang telah melewati kesengsaraan ilahi mereka. Wulan dan mereka telah melewati kesengsaraan ilahi mereka. Menuju kota salju terapung di utara, kata Qin Yu dengan nada yang jelas. Mata Paman Fu langsung bersinar. Paman Fu adalah seseorang yang tahu banyak tentang Qin Yu. Dengan demikian dia secara alami tahu apa yang direncanakan Qin Yu untuk pergi ke kota salju terapung wilayah utara. Paman Fu segera berkata, Tuan, saya akan pergi dan bersiap sekarang.
Qin Yu sedikit mengangguk. Dia kemudian meninggalkan istana mistik dan mulai melanjutkan ke istana Kaisar Sage Timur tertinggi. Di taman belakang istana Kaisar Sage Timur tertinggi, Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu Permaisuri Suyan dan putri mereka Huang Fujing sedang mengobrol bersama. Huang Fuyu dan Suyan sama-sama memiliki wajah yang penuh dengan senyuman. Jin kecil, apa yang membuatmu malu? Qin Yu itu memang sangat luar biasa. Saya juga tahu bahwa Anda memiliki kesan yang baik tentang dia. Kalau begitu aku ayah kekaisaranmu akan pergi dan memberitahunya untukmu. Bagaimana menurut Anda? Kata Huang Fuyu sambil tertawa kecil. Huang Fujing dan Istana Mistik Master Qin Yu memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang hampir semua orang di Dazzling Gold City tahu. Selain itu Huang Fuling, Huang Fuliehuo, Huang Fulius Hui, dan banyak lainnya telah sering menyebutkan hal ini kepada Kaisar Sage Timur tertinggi. Meskipun Qin Yu di masa lalu sangat luar biasa, masih tidak mungkin Kaisar Sage Timur tertinggi mengambil inisiatif untuk mengirim putrinya. Namun Qin Yu saat ini sudah sangat memuaskan Kaisar Sage Timur terbesar. Seorang pengrajin artefak Grandmaster. Selain itu dia adalah seseorang yang berpotensi menjadi dewa pengrajin baru. Pengrajin artefak Grandmaster ini bukanlah keturunan langsung dari klan Huangfu. Karena itu Kaisar Pertapa Timur tertinggi Huang Fuyu sangat ingin menggunakan metode pernikahan untuk mengunci pengrajin artefak Grandmaster ini ke Gunung Emas yang menyilaukan. Ayah kekaisaran, jika kamu berbicara begitu langsung, bukankah itu hanya akan membuat hal-hal memalukan bagiku? Huang Fujing sedikit terhina dan marah. Bisakah seorang wanita mengambil inisiatif dalam hal-hal seperti itu? Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu dan istrinya Su Yan saling memandang. Keduanya mulai tertawa terbahak-bahak. Wajah Huang Fujing langsung memerah. Seolah-olah dia akan meneteskan darah. Jin kecil, kamu bisa yakin? Ayah kekaisaran Anda tahu betul tentang bagaimana berbicara dengan benar. Aku pasti tidak akan mempersulitmu. Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu tertawa terbahak-bahak. Anda juga putri saya Kaisar Sage Timur tertinggi. Anda juga dewa surgawi tingkat tinggi. Kamu bisa menandingi Qin Yu. Jin kecil, Su Yan juga tersenyum dan berkata, apa menurutmu yang kita rencanakan akan bagus? Wajah Huang Fujing sudah memerah. Dia menggerakkan mulutnya. Semuanya akan ditentukan oleh orang tua saya. Suaranya sangat rendah. Namun Kaisar Pertapa Timur terbesar dan istrinya mendengarnya dengan sangat jelas. Ini juga menyebabkan mereka berdua mulai tersenyum. Di alam ilahi, pasangan dengan tingkat status yang sama dan kedekatan satu sama lain sangat jarang. Kaisar Pertapa Timur terbesar senang bahwa putrinya akan memiliki suami seperti itu. Pada saat yang sama dia senang bahwa Qin Yu akan menjadi lebih dekat dengan Gunung Dazzling Gold, wilayah timur terbesar mereka. Yang mulia, tiba-tiba seorang penjaga dari luar berlari masuk. Dia berjalan ke jarak tidak jauh dari Kaisar Sage Timur terbesar, membungkuk dan berkata, Istana Mystic Palace Tuan Qin Yu ada di luar dan sedang mencari kehadiran yang mulia untuk masalah penting. Haha, kami baru saja membicarakan tentang dia dan dia datang. Little Jing, mungkin aku bahkan tidak perlu menyebutkannya dan dia yang akan melakukannya. Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu senang dengan isi hatinya. Dia lalu berkata kepada penjaga, cepat pergi dan biarkan Qin Yu masuk. Iya, penjaga itu dengan cepat pergi. Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu dan istrinya Su Yan dipenuhi dengan senyuman saat mereka memandang Huang Fujing. Huang Fujing menarik napas dalam-dalam. Dia sedikit menenangkan dirinya, namun wajahnya masih agak merah. Suara langkah kaki terdengar. Kaisar Pertapa Timur terbesar, istrinya dan Huang Fujing semuanya melihat ke kejauhan. Mereka melihat Qin Yu yang mengenakan gaun hitam berjalan menuju mereka mengikuti jalur kecil. Yang mulia Kaisar Sage, Yang mulia Ratu, Putri Jing, kata Qin Yu dengan sedikit membungkuk.
Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu dan Su Yan keduanya tersenyum dan mengangguk ke Qin Yu. Hanya Huang Fujing yang masih dalam kondisi detak jantung yang dipercepat dan memiliki wajah yang agak merah. Qin Yu, bukankah kamu baru saja kembali ke tempatmu sehari yang lalu? Masalah penting apa yang ada di pikiran Anda? Kata Kaisar Sage Timur terbesar dengan senyum di wajahnya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, Anda tidak perlu menahan diri untuk tidak berbicara. Mendengar Kaisar Sage Timur terbesar mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu juga merasa sedikit lebih santai. Tepat setelah itu Qin Yu melanjutkan untuk berbicara tentang tujuannya untuk datang. Yang Mulia Sage Emperor, saya telah berada di Gunung Dazzling Gold wilayah timur untuk waktu yang cukup lama. Aku punya masalah yang belum kuberitahukan padamu. Oh, kamu punya rahasia lain? Kaisar Sage Timur terbesar Huang Fuyu masih memandang Qin Yu sambil tersenyum. Selain rahasia tentang kuil Dewa Penyihir, saya benar-benar ingin tahu rahasia lain apa yang mungkin Anda miliki. Mendengar kata-kata rahasia, bahkan Huang Fujing tidak dapat menahan diri untuk tidak menajamkan telinganya untuk mendengarkan dengan cermat. Qin Yu tersenyum malu, tidak ada yang bagus. Dahulu kala ketika saya masih sangat lemah, saya berkenalan dengan Putri Kota Salju Terapung wilayah utara Terapung Jiangli, baru kemudian saya mengetahui tentang pencarian pengantin pria dari Kaisar Sage Utara. Para peserta pencarian pengantin pria mayoritas dari mereka memiliki kekuatan dan status yang luar biasa. Saat itu saya telah merencanakan untuk mencapai beberapa pencapaian dalam masalah pembuatan artefak sebelum melanjutkan ke kota salju terapung wilayah utara. Dan sekarang saya dianggap memiliki beberapa pencapaian di jalur pembuatan artefak. Saya telah bersiap untuk berangkat ke kota salju terapung di wilayah paling utara untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria publik. Saya harap Yang Mulia Kaisar Sage tidak akan menghalangi saya. Qin Yu mengatakan semua itu dalam satu napas. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melanjutkan untuk melihat Kaisar Sage Timur terbesar. Dalam hati Qin Yu, ini hanyalah sebuah proses. Selama Kaisar Sage Timur tertinggi tidak bodoh, dia tidak akan mempersulit Qin Yu. Namun setelah mendengar kata-kata Qin Yu, ekspresi Huang Fujing langsung berubah pucat pasi. Ibu Huang Fujing, Su Yan, juga mulai cemberut. Adapun Kaisar Bijak Timur tertinggi Huang Fuyu, senyum yang dulu pernah dia miliki benar-benar hilang. Dia memiliki ekspresi suram dan tenang seperti air. Qin Yu, apakah Anda benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria Jiangli itu? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.